dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam mengikuti kebaktian, bahkan dalam mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada kedua orang tua dari anak ini, saya menyampaikan selamat datang dalam rumah Tuhan bersama putri yang sempat dikaruniakan oleh Tuhan kepada saudara berdua, sekarang diserahkan kepada Tuhan. Kepada sidang jemaat, saya ingin memperkenalkan anak ini di tengah-tengah sidang jemaat untuk kiranya dapat diterima menjadi bagian dari tubuh Kristus yang ada dalam penggembalaan dalam sidang jemaat ini dengan membaca surat penyerahan anak dari Gereja Pantekosta Tabernakel dengan nomor 705-PA-W-99 telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu tanggal 20 Juni 1999 di hadapan sidang jemaat di Gereja Lemah Putro 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak wanita bernama Tirsa Hanani, lahir di Surabaya tanggal 8 Mei 1999. Alamat Taman Internasional 1 Blok B 7 nomor 33 Citraland, Surabaya. Ayah Stefanus Setiabudi K, Ibu Evi Herawati S. Penyerahan ini dilayani oleh Pendeta Pong Dongalembah. Surat ini akan saya serahkan seusai penyerahan anak, dan untuk penyerahan anak ini kita akan dasarkan atas kebenaran firman. Untuk pagi hari ini kita membaca Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Kita membaca ayat 22 sampai dengan ayat 24. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 22 sampai dengan 24 berbunyi demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran atau penyucian menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Taurat. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayat 21 sampai dengan 24 ini cerita tentang Yesus disunat dan diberi nama, kemudian diserahkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dan dia adalah seorang anak laki-laki, dan kita lihat suatu penyerahan ini bukan merupakan suatu tata cara yang terutama, tapi sesungguhnya merupakan kebutuhan hidup bukan hanya sekarang, tetapi untuk waktu yang akan datang. Dalam pembacaan tadi dikatakan tentang anak laki-laki, tetapi apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hal ini itu berdasarkan firman Allah yang tertulis di dalam Imamat pasal yang ke-12. Imamat pasal yang ke-12 di sana disebut juga anak perempuan. Jadi ada penyerahan anak laki-laki dan ada juga penyerahan anak perempuan. Kebetulan pagi hari ini yang diserahkan adalah seorang anak wanita. Dan memang untuk hal ini mempunyai pengertian secara rohani yang tentunya pada pagi hari ini tidak dapat saya menjelaskan secara keseluruhan sebab akan makan waktu terlalu banyak, hanya saya singkatkan. Jadi penyerahan yang ditulis di dalam Imamat pasal 12, seluruh pasal, saudara-saudaraku, itu bercerita tentang bagaimana Yesus menyerahkan diri, itu anak laki-laki,
tetapi anak perempuan juga diserahkan kepada Tuhan. Anak perempuan itu berbicara tentang gereja Tuhan. Jadi ada penyerahan dari gereja Tuhan. Anak ini memang secara tubuhnya dia seorang wanita, tetapi secara rohani dalam satu kesatuan dengan seluruh anggota tubuh Kristus, kita adalah wanita di hadapan Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan sudah memberikan contoh teladan yang tepat bahwa harus ada penyerahan, maka kita juga selalu mengadakan penyerahan. Dan penyerahan ini tidak hanya sekali waktu, yaitu hanya pada waktu anak ini kecil. Dalam kitab Imamat Fatsal 12 itu, untuk anak laki-laki membutuhkan waktu 40 hari setelah lahir dibawa kepada Tuhan untuk diserahkan. Untuk anak perempuan 2 kali 40 hari atau 80 hari. Dan ini semua mengandung arti, saudara-saudaraku. Angka 40 itu bicara tentang perobekan daging. Dan inilah yang ingin saya terangkan sedikit dalam kesempatan pagi hari ini. Anak ini diserahkan, dan ini belum merupakan acara pembaptisan. Acara pembaptisan akan dilakukan setelah anak ini dewasa sesuai dengan firman Allah. Tetapi untuk anak kecil, maka anak ini diserahkan dalam kaitan, beberapa kaitan yang penting. Di dalam ayat-ayat tadi kita sudah mendengarkan bahwa penyerahan ini kaitan utamanya adalah tentang penyucian. Kehidupan kita membutuhkan sikap penyerahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, saudara-saudaraku, satu syarat, satu ketetapan dari Tuhan untuk kita bisa tetap bersama Tuhan adalah penyucian. Dalam surat Ibrani dikatakan tanpa penyucian mustahil orang dapat memandang Tuhan. Jadi jelas penyerahan ini tidak hanya sekali ini waktu kecil, tetapi penyerahan ini harus kita kerjakan setiap saat. Dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita harus ada penyerahan. Dalam pelayanan kita harus ada penyerahan. Jikalau kita mau berhasil di dalam setiap persoalan, ada masalah apapun juga, saudara-saudaraku, maka jalan penyelesaiannya adalah lewat penyerahan. Sebab di dalam penyerahan Tuhan itu senantiasa menyertakan kita, mengadakan penyucian dalam kita dengan korbannya. Penyerahan itu sama artinya dengan mempersembahkan korban pendamaian. Penyerahan itu di dalam hukum Taurat itu disertai dengan korban, baik seekor binatang maupun dengan burung, menyerahkan burung, mempersembahkan burung untuk persembahan-persembahan. Di sini burung tekukur atau 2 ekor burung, anak burung merpati. Saudara-saudaraku, ini semua mempunyai pengertian bahwa penyerahan ini nomor 1 kaitannya dengan penyucian. Kaitannya dengan penyucian. Kedua, ada dalam penyerahan ini ada korban pendamaian dengan Tuhan. Artinya kerelaan kita untuk menghentikan segala perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Ini suatu korban. Ini korban pendamaian. Supaya kita senantiasa bersama dengan Tuhan, kita harus rela mengorbankan. Mungkin yang harus dikorbankan itu sesuatu hal yang kita sangat sayangi. Untuk pagi hari ini jelas untuk keluarga ini yang utama dalam keluarga ini adalah seorang putri yang dikaruniakan oleh Tuhan. Lebih dari harta. Saya rasa demikian. Saudara akan tidak terlalu sulit atau tidak sesulit kalau saudara harus disuruh untuk menyerahkan seorang putri semacam ini. Tetapi karena ini diberikan kepada Tuhan, maka ini suatu korban, saudara-saudaraku, untuk merelakan apapun yang utama dalam kehidupan saudara.
Ini korban, namanya korban pendamaian. Seringkali kita berpegang kepada apa yang kita sangat cintai, sangat kasihi, yang sempat mengikat kita. Lebih gampang kita banyak kali melupakan Tuhan, meninggalkan kebaktian, meninggalkan pelayanan demi hal-hal yang kita butuhkan. Tetapi untuk penyerahan, maka segala sesuatu ini korban, mengutamakan Tuhan. Itulah korban pendamaian. Kemudian disertakan dengan burung-burung ini, baik burung tekukur ataupun 2 ekor burung merpati. Burung merpati ini bicara tentang sifat dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nomor 1, dengar-dengaran. Salah satu kaitan penyerahan adalah dengar-dengaran. Penyerahan ini tidak akan ada artinya jikalau penyerahan ini dikerjakan nomor 1 hanya karena terpaksa. Penyerahan ini tidak ada artinya. Penyerahan itu tidak ada artinya kalau kita kerjakan dengan secara kebiasaan, itu juga tidak ada artinya. Tapi kalau penyerahan ini merupakan suatu ketulusan hati kita dan dengar-dengar, seperti Tuhan contohkan di sini. Dia adalah anak Allah. Tetapi untuk memberikan teladan dengar-dengaran, dia pun melakukan tugas. Dia pun melakukan, orang tuanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam hukumnya, dalam firman Allah. Mereka melakukan, sekalipun dia adalah anak Tuhan. Contoh teladan dengar-dengaran. Jadi tidak ada alasan untuk kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab itu penyerahan anak ini bagi kita seluruh sidang jemaat, kesempatan bagiku sebagai seorang gembala untuk mengingatkan kita bahwa penyerahan itu harus dilakukan setiap waktu, setiap kali, dalam keadaan apapun juga. Kaitan pertama, karena kaitan pertama untuk hidup dalam kesucian. Tanpa penyerahan kita akan melakukan apa saja yang kita mau. Dan banyak kali kita jatuh terperosok dalam dosa yang dalam. Penyerahan ini mengajarkan kita untuk berdamai dengan Tuhan. Artinya mengorbankan segala sesuatu yang kita hargai, yang kita kasihi, yang mungkin sempat mengikat kita, demi untuk menyatakan bahwa Tuhan yang terutama. Itu penyerahan. Kalau kita masih menempatkan sesuatu yang lain lebih dari Tuhan, itu suatu pertanda bahwa kita tidak dalam penyerahan. Penyerahan itu mengutamakan Tuhan. Jadi ini tidak bisa dikerjakan oleh karena perintah, hanya perintah manusia, ini pasti bisa dilawan. Atau karena kebiasaan, ini bisa dilupakan kalau hanya kebiasaan. Tapi kalau ini merupakan satu kebutuhan hidup, maka mengutamakan Tuhan itu adalah hal-hal yang selalu dapat kita lakukan. Puji Tuhan. Marilah kita sidang jemaat berdiri. Kita akan bersama-sama membantu doa keluarga ini. Para tua-tua saya mohon ke depan untuk menyertai saya. Bapak Pendeta Tandayo juga menyertai saya. Ada dulu yang hari Jumat itu. Oh ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Doakanlah keluarga ini agar penyerahan ini benar-benar berjalan sesuai dengan kebutuhan. Bukan hanya sekarang, tetapi masa-masa berjalan ini. Bahkan semoga penyerahan ini berlanjut sampai kita nanti bersatu, bertemu dalam satu kesatuan tubuh Kristus di dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Baiklah kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, hamba-Mu bersama para tua-tua dan sidang jemaat, merasakan kesatuan dalam tubuh-Mu, dalam sidang jemaat ini. Kami bersukacita bahwa Engkau menambahkan seorang putri di dalam kesatuan tubuh ini untuk digembalakan dalam sidang jemaat ini Bapa.
Kami bawa anak ini ke hadapan hadirat-Mu. Orang tua mereka menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terima penyerahan ini. Engkau yang akan mengoreksi untuk penyerahan ini benar-benar suatu penyerahan sesuai dengan kehendak-Mu, dan dapat Engkau terima untuk kemudian dalam kehidupan anak ini dia bisa merasakan nanti bahwa hidupnya nomor satu hidup dalam kesucian. Berikutnya dia selalu dapat mengutamakan Engkau lebih dari segala-galanya. Inilah kerinduan kami, kerinduan orang tua, tapi terutama kerinduan-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang hamba mengangkat tangan, kiranya Engkau bubuh berkat dalam tangan kami hamba-Mu, untuk nanti kami akan letakkan dalam kehidupan anak ini, dan kami akan serahkan dia. Kekasihku Tirsa Hanani, kami serahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Allah Bapa dan Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya kiranya Engkau hidup terpelihara, di dalamnya kiranya Engkau mengalami berkat dan lindungan Tuhan. Tuhanlah akan menyertai Engkau dalam segala hal, dalam pertumbuhan baik tubuh, jiwa dan rohmu. Tuhan memimpin Engkau. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Demikian Bapa, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat, terutama buat ibu dan ayah dari anak ini. Kaitkanlah kami dalam kesatuan tubuh-Mu untuk mengagungkan Dikau selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian selanjutnya kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai jaminan makanan sehari-hari kami, yaitu firman-Mu akan diberitakan. Biarlah Engkau berikan kami keteduhan, kesabaran dalam hati kami untuk bisa duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu yang akan kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, menggoda kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, Roh El Kudus, biarlah Engkau akan tetap menyertai kami, menolong kami untuk dapat mendengar dan memusatkan hati dan pikiran kami untuk menampung firman. Haleluya. Amin. Dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, duduklah dengan tenang. Kita sementara disiapkan oleh Tuhan untuk hari kedatangan yang kedua kali. Tidak untuk dihakimi, tapi justru untuk menerima segala sesuatu merupakan upah pengikutan kita kepada Tuhan. Sebab demikianlah Tuhan mengatakan, Tuhan akan datang dan akan membawa upah bagi kita sekalian. Mari kita membaca dalam Wahyu Fatsal yang ke-22. Wahyu Fatsal yang ke-22, saudara-saudaraku. Wahyu Fatsal yang ke-22. Ayat 12 dan 13. Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, terima kasih saudara-saudara. Kita sedang berada dalam keadaan semacam ini. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang akan membawa upah bagi setiap orang dan akan membalaskan menurut perbuatan masing-masing. Akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tentunya perbuatan ini ada yang baik, ada yang jahat. Di dalam Injil Yohanes pasal yang
Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita membaca. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya, semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Terus? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, jadi ada dua kebangkitan di sini. Ada dua macam kebangkitan. Saudara-saudaraku, semua orang mati itu nanti akan bangkit. Saudara-saudaraku, semua orang mati akan bangkit. Dan kemudian akan keluar dan bagi orang untuk mendapat dan mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Tolong ditayangkan, saya akan tunjukkan ini sebelum saya akan menjelaskan lebih jauh. Jadi saudara-saudaraku, ada kebangkitan dari orang mati, semuanya nanti akan bangkit. Pada waktunya kita menantikan hari kedatangan Tuhan. Ada dua kebangkitan disebut. Di sini gambaran zaman di mana kita sedang hidup. Tolong ke sini. Nah, kita ini kurang lebih berada di tempat ini di zaman sebelum Tuhan Yesus datang, di mana kita di sini ada yang berbuat baik, ada yang jahat, ada yang bertobat, ada yang tidak mau bertobat, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kita masih hidup bersama. Tapi saatnya akan ada perpisahan. Perpisahan pertama, saudara-saudaraku, adalah di sempat ini. 3,5 tahun menjelang hari Tuhan, ya. Hari Tuhan datang. Dan ini kita tidak tahu tepatnya, sebab ini merupakan satu rahasia. Hanya Bapa di surga yang tahu. Tapi kita akan sampai pada perpisahan yang pertama. Sama-sama orang Kristen, sama-sama berbakti kepada Tuhan, sama-sama hamba Tuhan. Tetapi satu kehidupan yang hidup dalam penyerahan sepenuh. Tadi saya ulangi, penyerahan ini harus meningkat terus menerus sampai berkenan kepada Allah. Sampai kita hidup dalam kesucian, sampai kita mengutamakan Tuhan. Itu saudara-saudaraku, sehingga daging yang sering menggoda kita untuk melupakan Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan, itu tidak bersuara lagi. Di saat ini orang semacam itu akan mengalami penyingkiran di padang belantara. Gambarnya mempelai perempuan Kristus. Ini satu kehidupan yang tidak dikuasai oleh dosa. Dalam kitab Daniel pasal 9, setelah Daniel dia berdoa sungguh-sungguh untuk mendamaikan dirinya, mendamaikan bangsanya, memohon ampun segala dosa dan kejahatannya, maka Tuhan telah melepaskan dia dari segala kefasikan, dari segala dosa, dari segala kejahatan. Saudara-saudaraku, dia didatangi oleh malaikat, dan kemudian Tuhan memberikan firman ini dan menunjukkan bahwa orang-orang ini nanti akan berada. Saat ini di sini darah Kristus dalam Daniel pasal 9, korban darah itu, korban makanan itu berhenti. Tidak ada lagi pemberitaan firman Allah, tidak ada lagi korban pendamaian, tidak ada lagi. Di sini perpisahan pertama. Orang yang mengalami pendamaian dengan Tuhan secara lengkap, saudara-saudaraku, tidak dikuasai oleh daging, akan berada di penyingkiran
Semoga kita ada di sana. Dan kemudian orang Kristen yang sisa, yang memegang firman, orang Kristen yang ada kesaksian Yesus, orang Kristen pada umumnya yang tidak disingkirkan, itu akan masuk pada satu masa. Dalam Alkitab disebut 3,5 tahun. Tapi saudara perhatikan, 3,5 tahun ini adalah 3,5 tahun sesuai dengan firman Allah. Kita tidak tahu seberapa jauh, seberapa lama 3,5 tahun itu. Mungkin perasaanku hanya begitu cepat. Sebab bayangkan 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah katakan waktunya sudah dekat. Itu 2000 tahun lalu. Apalagi sekarang. Jadi kita tidak bisa memprediksi, memperkirakan 3,5 tahun itu berapa lama, apa ukuran kita. Itu tentunya tidak dapat dipikirkan. Sebab 1000 tahun sama dengan 1 hari, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi kita tidak dapat memperkirakan soal itu. Yang utama adalah bagaimana kita hidup sekarang. Kita hidup berbuat baik atau berbuat jahat. Dalam perpisahan ini, orang-orang pada umumnya, orang dunia, orang Kristen yang tidak mengalami kelepasan dari daging sepenuhnya akan masuk di sini. Orang-orang Kristen yang mundur, yang murtad sekarang juga ada di sini. Sama-sama. Tapi Alkitab tadi mengatakan akan ada hari kebangkitan. Semua orang yang mati ini, semua orang yang mati ini, semua sampai di sini ini orang mati. Semua orang mati akan mendengar suaranya. Kemudian ada kebangkitan. Dalam 1 Tesalonika 4, mulai ayat 13 disebutkan, orang-orang percaya, orang mati dalam Tuhan akan bangkit lebih dahulu. Di sini. Ini kebangkitan pertama. Orang-orang percaya itu akan bangkit lebih dahulu dan kemudian akan diangkat. Orang-orang yang sekarang yang masih hidup, semoga kita dalam kelompok ini akan diobatkan dalam sekejap mata. Yesus dari surga akan turun dan ada pertemuan di udara. Ini yang pertama. Ini indah sekali. Untuk orang-orang ini saya katakan semoga kita semua ada di situ, akan masuk berkerajaan 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun kita akan diangkat ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Kemudian bagi orang yang berbuat jahat, jalur saya gambarkan merah ini tidak ditulis dalam Alkitab, ini saya aja supaya saudara bisa lihat bedanya jalur biru ini dengan jalur merah ini. Ini jalur orang-orang jahat. Di situ ada orang-orang dunia yang sama sekali menolak imannya Kristus. Di situ juga ada orang-orang Kristen yang murtad, yang saat aniaya antikris, saat kekuasaan antikris, dia menyangkal Tuhan. Sekarang juga banyak orang menyangkal Tuhan, tapi nanti penyangkalan akan terjadi di sini. Di sini dia tidak bangkit. Orang-orang yang baik, orang-orang yang benar akan bangkit menerima hidup kekal. Kekal itu artinya masuk kerajaan 1000 tahun untuk kemudian masuk ke Yerusalem. Ini kekal. Ini jalur hidup kekal. Jadi penentuannya bukan nanti, sekarang ini. Penentuannya hidup kekal itu bukan nanti, sekarang ini. Sebab nanti itu tidak ada waktu mengubahkan arah lagi. Sebab arah ini di dalam Wahyu 22, ini semakin lama semakin jauh. Yang jahat akan bertambah jahat, yang baik akan bertambah baik, akan bertambah suci. Jadi perbedaan itu akan jauh sekali, sehingga waktu itu akan tidak mungkin kita baru beralih. Tidak mungkin. Sekarang ini kesempatan untuk menentukan di jalur mana kita berada. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Di jalur mana kita berada. Saudara-saudaraku, saya memberitakan ini secara umum, sifatnya umum sekali.
Saya tidak bicara tentang organisasi yang artinya harus pindah ke organisasi kita, ke organisasiku, bukan, tidak. Saya berbicara secara umum manusia. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus membimbing orang-orang, sampai pun dengan orang yang jahat, untuk sadar kejahatannya, untuk berbalik kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk berdamai dengan Tuhan. Kemudian dia masuk pada jalur kehidupan kekal. Sebab akan datang mana kita berada. Saudara-saudaraku, saya memberitakan ini secara umum, sifatnya umum sekali. Saya tidak bicara tentang organisasi yang artinya harus pindah ke organisasi kita, ke organisasiku, bukan, tidak. Saya berbicara secara umum manusia. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus membimbing orang-orang, sampai pun dengan orang yang jahat, untuk sadar kejahatannya, untuk berbalik kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk berdamai dengan Tuhan. Kemudian dia masuk pada jalur kehidupan kekal. Sebab akan datang nanti, saudaraku, pada waktu kebangkitan pertama, orang-orang jahat itu belum bangkit. Dia akan tetap di dalam kuburan, dia tidak akan bangkit, dia akan berada dalam kuburan sampai 1000 tahun ini lewat, baru dia akan bangkit. Tetapi sebetulnya istilah bangkit tidak disebutkan lagi untuk orang yang mati ini. Pada kebangkitan ini, Alkitab mengatakan ini kematian yang kedua. Mati yang pertama dia alami di sini, mulai dari sini. Tuhan dalam Efesus 2 dikatakan, orang berbuat dosa dan melanggar itu sudah mati. Sekalipun masih hidup dalam tubuhnya, ini sudah mati. Di sini dia lebih mati lagi, saudaraku, dan di sini dia mengalami kematian tubuh. Ini kematian pertama buat dia. Dan di sini dia akan bangkit sebentar untuk masuk pada hukuman yang kekal. Inilah yang disebut kematian yang kedua. Saya akan jelaskan nanti. Jadi saya lebih dahulu menunjukkan arah ini, saudara-saudara. Dua arah ini. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Dalam menantikan kedatangan Tuhan ini, dalam surat 2 Petrus akan banyak pengolok-pengolok. Akan banyak orang mengolok. Mengolok, menyindir tentang manakah kedatangan Tuhan. Yang sejak nenek moyang kami sudah didengung-dengungkan. Sampai sekarang keadaan sama saja, tidak berubah. Mereka tidak percaya Yesus akan datang kembali. Dan mereka terus berbuat dosa dan kejahatan. Lupa bahwa Tuhan itu akan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saat ini kita banyak kali tidak bisa melihat secara jelas. Tetapi Tuhan memberikan kita penjelasan-penjelasan. Mari kita akan memeriksa kitab Wahyu pasal 19. Kitab Wahyu pasal yang ke-19. Saya akan tunjukkan kejadian-kejadian sebelum Yesus datang. Kejadian-kejadian sebelum Yesus datang. Ini saya sudah khotbahkan dalam kesempatan-kesempatan lalu, tapi saya akan lebih menjelaskan kepada saudara-saudara supaya kita lebih ada pandangan, ada gambaran yang membantu menjelaskan. Sebab dulu saya jelaskan tanpa bantuan, tanpa pertolongan, penayangan ini, tapi kali ini saya akan jelaskan. Kita membaca Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 15, ayat 16 kita baca sekali lagi, sepintas lalu saya tunjukkan. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, jadi dalam ayat 15 itu Tuhan yang adalah firman. Firman telah menjadi manusia. Dia akan menggembalakan kita.
Itu nomor satu, menggembalakan kita dengan kemurahan, dengan perpanjangan sabar, dengan sangat sabarnya Allah, menegur kita, menasihat kita, menyatakan kesalahan kita. Itu firman Allah, menyucikan kita, saudara-saudara, dengan panjang sabar dan dengan pengajaran. Tetapi di samping itu dia juga akan masuk dalam pemerasan anggur, dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan pekerjaan pendamaian. Seperti Yesus berada di kayu salib, dia di sana berada dalam pekerjaan pendamaian. Dia mencurahkan, meneteskan, memercikkan darah pendamaian kepada setiap orang yang percaya. Kemudian ayat 16 menunjukkan dia diangkat menjadi raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi lebih dahulu dia menggembalakan kita sampai ia menanggung segala penderitaan untuk mendamaikan kita. Ia mati tetapi ia bangkit untuk kemudian ia akan datang kembali dan dia akan menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Semoga kita mengerti ini. Sekarang kita masuk ayat 17. Ayat 17. Ini satu era waktu. Ayat 17. Ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, terima kasih. Ini kalau kita baca dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11. Wahyu 22 ayat yang ke-11, baik kita baca. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ya, terima kasih. Ini yang pertama, saudara. Ini yang pertama, Wahyu 22 ayat 11. Orang jahat bertambah jahat. Orang jahat bertambah jahat. Ini suasananya di sini. Orang jahat bertambah jahat. Semua daging akan menjadi santapan burung-burung di udara. Semua daging. Daging panglima, daging raja, daging penunggang kuda, daging orang hamba, daging orang yang merdeka, besar atau kecil. Itu semua menjadi santapan burung-burung di udara. Di dalam Wahyu 18 itu burung-burung najis. Itu waktu segala kejahatan manusia pada masa itu semata-mata jahat. Tidak ada yang baik. Itu pada masa 3,5 tahun kekuasaan antikris. Daging manusia di bumi ini akan benar-benar di dalam kejahatan yang luar biasa. Gambarannya sama seperti Sodom dan Gomora. Itu gambaran yang kecil yang Tuhan tunjukkan. Memang dalam 2 Petrus pasal 3 disebutkan tentang Sodom dan Gomora itu suatu gambaran. Dalam 2 Petrus itu satu gambaran. Petrus pasal 2 sudah aku disebut gambaran terjadinya akhir zaman nanti. Diulangi dalam 2 Petrus pasal 3 tentang penghukumannya. Sodom dan Gomora itu dihukum. Jadi dosa pada waktu itu suatu pesta ramai-ramai.
Perjinaan, persundalan, perkosaan itu akan dikerjakan ramai-ramai. Bagaikan pesta. Dan itu mengerikan. Di saat itu ada orang Kristen yang masih tertinggal. Ada orang Kristen yang masih tertinggal, saudara-saudaraku. Yaitu yang memegang firman Allah. Dan memegang kesaksian Yesus. Mereka juga akan dipaksa untuk berbuat dosa itu. Berbuat dosa semacam itu. Dan kalau mereka tidak mau sebab mereka berpegang pada kesucian dari Tuhan, mereka akan dipancung kepalanya. Jadi ini, di sini termasuk pemancungan kepala orang-orang yang berpegang pada kesucian. Tetapi saudara-saudaraku, maut tidak berkuasa atas mereka. Mereka memang mati tubuhnya, kembali ke tanah tubuhnya, tapi rohnya dibangkitkan untuk menerima tubuh yang baru. Tubuh yang tidak dikuasai oleh maut. Tubuh yang tidak dikuasai oleh maut untuk masuk kerajaan 1000 tahun. Ini nanti akan saya baca. Akan kita baca bersama. Tetapi orang-orang Kristen yang sekarang mundur, yang sekarang gugur dari iman, pada waktu itu mereka akan larut bersama dengan masyarakat dunia dalam pesta daging ini, pesta segala daging, di mana burung-burung di udara, itu artinya roh-roh najis akan menyantap mereka, dan semua manusia yang jahat akan bertambah jahat, yang najis akan bertambah najis. Ini artinya di saat itu tidak ada korban penebusan. Dosa itu bukannya habis. Dosa itu bukannya berkurang. Tetapi dosa itu malah akan bertambah-tambah. Sebab tidak ada korban penebusan, nomor 1. Nomor 2, jangankan korban penebusan, rem untuk berbuat dosa tidak ada. Apa yang menjadi remnya manusia berbuat dosa sekarang ini? Adalah firman. Secepatnya kita mengingat firman, kita ditahan oleh Tuhan. Kita di stop oleh Tuhan. Bahkan oleh kemurahan Tuhan kita dikembalikan untuk tidak lanjut dalam berbuat dosa. Itu rem. Pada waktu itu firman Allah nggak ada lagi. Firman Allah sudah dimiliki oleh setiap pribadi. Saat itu firman Allah sudah dimiliki oleh setiap pribadi. Baik golongan, semoga kita ada di sini, golongan yang disingkirkan ke padang belantara, maupun anak-anak Tuhan yang masuk pada aniaya itu. Mereka sudah memiliki firman Allah secara pribadi. Secara pribadi, saudara ingat tentang 10 anak darah? Pada waktu itu yang tidak punya, yang kehabisan minyak, yang kekurangan bahkan kehabisan minyak, minta berikan kami minyakmu. Sebab lampu kami akan mati. Tapi mereka berkata, ini hanya untuk kami. Di saat itu kita tidak ada lagi kesempatan untuk mengharapkan pertolongan mendengar firman dari seseorang. Saudara-saudaraku. Dan tidak ada lagi orang mengajar untuk beriman. Tidak ada lagi. Sebab pada masing-masing pada waktu dalam surat Ibrani pasal 8, sudah bisa baca. Ibrani 8 juga. Ya, di sana disebutkan masing-masing. Tidak ada lagi yang akan berbicara kepada sesamanya untuk mengenal Tuhan. Masing-masing saat itu sudah mengenal Tuhan. Masing-masing sudah memiliki firman. Jadi hari-hari ini tergantung kita. Pandai-pandainya kita ini. Apa kita ini mendengarkan firman hanya untuk kebutuhan? Mendengar firman Allah hanya untuk sekedar mencari jawaban dari masalah, dari persoalan kita, dari problem kita? Atau kita memiliki firman Allah selebihnya daripada jawaban persoalan kita? Firman Allah kita terima untuk membangkitkan gairah kita untuk suka menyembah Allah. Ini kelebihannya. Ini minyak persediaan. Sebelum masuk dalam percobaan, kita sudah dikuatkan oleh firman. Itu minyak persediaan. Jadi jangan sudah percobaan baru cari firman. Itu benar, tetapi hanya cukup untuk kita gunakan di saat-saat tertentu. Selanjutnya, kita perlu minyak persiapan.
yaitu hidup dalam doa, dalam penyembahan. Sebelum percobaan datang, kita sudah menerima kekuatan lebih dahulu, sehingga saat percobaan datang, Tuhan katakan kita tidak jatuh dalam dosa. Kita tidak akan jatuh di dalam percobaan itu, tapi kita terus malah memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, saudara perhatikan, di sini manusia semua sudah hidup dengan firman masing-masing. Tidak ada lagi untuk kita baru mau cari mana pendeta yang tempo hari khotbah 2 jam itu. Nggak ada lagi. Oh, nggak usah yang 2 jam, pokoknya yang 15 menit aja. Juga sudah nggak ada lagi. Pada waktu itu kita sudah harus menentukan kita punya firman atau enggak. Di sana akan terjadi penyesalan. Seperti Esau menyesal, tapi penyesalannya tidak ada arti. Dia akan menangis, tetapi air mata itu tidak ada harga lagi. Sebab pada waktu pemberitaan firman itu lewat begitu saja. Dia tidak perhatikan. Dia ambil tempat-tempat di mana dia bisa secara leluasa untuk kelihatan datang dalam kebaktian, tetapi dia tidak menerima apa-apa dalam kebaktian. Di saat itu nanti baru akan mengerti gunanya minyak persediaan. Saudara-saudaraku. Jadi memang waktu percobaan kita butuh firman. Tetapi sebenarnya yang lebih tepat, berdoalah. Ini minyak persiapan. Supaya kamu jangan kena pencobaan. Berdoa sebelum percobaan. Berdoa sebelum pencobaan. Ini yang lebih baik. Sebab memang tubuh kita ini lemah. Sekalipun hati kita berkehendak, tetapi tubuh lemah. Sebab itu berdoa. Minyak persediaan itu perlu, saudara-saudaraku. Dan dalam ayat 17 tadi sudah dibaca semua, sampai dengan ayat 18. Ya, di sana semua nanti orang akan mati. Sampai dengan ayat 8, semua orang mati. Orang Kristen juga mati, orang yang tidak bertobat juga mati. Orang yang percaya kepada Yesus, dia berpegang pada firman dan ada Roh Kudus juga mati, dibunuh oleh antikris. Pada waktu itu antikris yang memancung kepala mereka. Tapi maut tidak menguasai, mereka akan bangkit. Itu nanti kita baca dalam ayat 4 pasal 20. Saudara, kemudian orang Kristen yang tidak mempunyai firman, yang memang sudah gugur dari iman, dia akan masuk mati seluruhnya. Kemudian mari kita baca ayat 19. Antikris tadi yang datang menyiksa, membunuh. Ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ya, ini ada peperangan besar. Ada peperangan besar menjelang hari kedatangan Tuhan. Ada peperangan besar. Peperangan melawan Tuhan. Setan berperang melawan Tuhan. Ini peperangan besar, saudara-saudaraku. Lebih dari peperangan, 2 kali peperangan dunia sudah dialami oleh dunia ini. Ditambah dengan pemberontakan. Tapi peperangan ini lebih besar. Semua raja-raja di bumi, tentara-tentara mereka berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda putih itu dan tentaranya, melawan orang-orang suci. Terus 20. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Iya, terus keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Terus dan semua orang lain dibunuh dengan pedang. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Terus dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Iya, terima kasih. Jadi saudara-saudaraku, saudara perhatikan,
bahwa pada mengakhiri masa 3,5 tahun ini, itu ada kematian massal. Semua orang akan mati. Saudara-saudaraku, dengan pedang firman Allah. Semua orang akan mati. Antikris yang tadinya membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu akan ditangkap. Kemudian mereka akan, ini antikris, akan langsung masuk di dalam lautan api dan belerang. Jadi antikris di sini ditangkap, kemudian langsung ditaruh di dalam lautan api dan belerang, nabi palsu. Itu sebabnya dalam beberapa waktu yang lalu saya sempat mengingatkan sidang jemaat. Nomor 1, jangan sampai menjadi korban antikris. Lebih baik berdoa, membaca firman, saudara-saudaraku, menerima Roh Kudus, supaya kita tidak jadi mangsa dari antikris. Itu nomor 1 yang saya ingatkan pada waktu itu, kalau saudara masih ingat, tapi saya ulangi supaya semua menjadi ingat. Yang kedua, supaya jangan ikut menjadi nabi-nabi palsu, menjadi orang-orang yang terkena pengajaran palsu untuk bersama-sama antikris. Saudara-saudaraku, itu nanti ada nabi palsu, ada Kristus palsu, ada guru-guru palsu, ada orang-orang palsu. Jadi kita perlu waspada, bukan hanya supaya jangan menjadi korban antikris, tetapi yang utama, saudaraku, adalah supaya jangan jadi nabi palsu, jangan jadi saksi palsu. Itu sebabnya dalam Efesus pasal yang keempat kita diajarkan untuk menjadi manusia baru. Dimulai dengan jangan ada dusta dalam mulut ini. Berbicaralah benar. Ya, supaya kalau kita bicara benar, kalau salah cepat bisa diampuni oleh Tuhan. Cepat kita sadar dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Tapi kalau kita dusta, itu tidak. Itu banyak kali sulit untuk mengaku, sulit untuk mohon ampun kepada Tuhan. Kita selalu bahkan akan membuat jalan supaya dusta itu tidak kelihatan dusta. Itu usaha manusia, bukan berusaha untuk mengaku, oh tadi saya bohong. Tidak, tapi berusaha untuk bagaimana dusta itu, bohong itu tidak kelihatan. Dan itu berarti dusta tetap berkuasa dalam diri manusia ini. Dan kalau nanti peperangan ini akan datang, dia nanti akan kena dari pedang firman untuk semua orang mati. Antikris, nabi palsu, kedua-duanya langsung ditangkap dan dibawa ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Saya tidak bisa menjelaskan ini dengan perkataan, dengan gambar, dengan apapun, tidak bisa dijelaskan dengan gambar, tidak bisa dijelaskan dengan perkataan. Sebab begitu jauh hebatnya yang sebenarnya nyala api. Sekarang kita masuk pasal yang ke-20. Pasal yang ke-20. Jadi ada kematian massal, dan dalam kematian massal itu nabi palsu antikris dibuang ke dalam lautan api dan belerang. Sekarang bagaimana nasibnya setan? Jadi nasibnya manusia sudah jelas, manusia mati. Itu tandanya manusia, saudara saya. Itu tandanya seorang manusia mati. Itu tandanya manusia, dia mati. Yesus mati di atas kayu salib untuk membuktikan bahwa dia manusia. Tetapi dia juga Allah sebab dia dibangkitkan. Saudara-saudaraku. Jadi itu bukti bahwa dia itu manusia. Kalau dia bukan manusia seperti setan, setan tidak mati. Setan tidak mati. Antikris, nabi palsu yang sebenarnya, nabi palsu antikris yang akan datang itu juga tidak mati. Dia ditangkap, dia dibuang langsung ke dalam lautan
yang menyala-nyala, di lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Mari sekarang nasibnya setan, yang adalah roh. Setan ini roh najis, roh jahat, roh pemberontak dan sebagainya. Mari kita lihat nasibnya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Dia mengikat 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Ya, jadi setan ini tidak diizinkan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sekarang dia di mana-mana ada. Di dalam gereja dia masuk, dia ikut-ikut masuk. Sebab itu sebelum kebaktian dimulai, selalu pimpinan acara mengajak kita berdoa, mengusir setan. Setan yang ikut-ikut masuk. Setan ada di dalam ruangan itu diusir. Dan waktu diusir, setan itu mencari tempat yang bisa dia tempati. Kalau waktu itu kita berdoa main-main, apalagi kita dalam kebaktian banyak kali kita nunggu kalau doa baru saya masuk. Saudara lupa bahwa dalam doa itu setan sedang diusir, mencari tempat, mencari hati yang lengah. Kalau kita baru sibuk cari-cari tempat waktu doa itu kesempatan setan yang diusir. Dari mana orang-orang yang tadinya digandoli oleh setan, dia juga berseru darah Yesus, dalam nama Yesus. Setan keluar, setan itu pergi. Tapi dia lihat di mana dia masuk. Oh, ini orang baru datang masuk. Ketemu, aku masuk sama kamu. Sebab itu kalau doa lebih baik tunggu aja di luar, ikut doa di luar. Sesudah amin baru masuk. Itu jauh lebih bagus daripada saudara takut dilihat orang tetapi dimakan oleh setan. Semoga ini jangan terjadi, saudara-saudara. Lebih baik waktu sembahyang, apalagi doa pembukaan, itu banyaknya setan yang diusir, tapi juga banyaknya orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk tidak siap dalam doa. Sebab baru masuk, dia tidak siap dalam doa. Lebih baik waktu doa itu kita gunakan berdoa sungguh-sungguh. Banyak kali waktu doa digunakan untuk berdiri, untuk jalan sana, jalan sini. Itu bukan kesempatan itu. Kita lupa bahwa saat itu setan ini sedang menggoda segala bangsa, segala suku. Kesempatan ini dia akan gunakan sebab dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Itu sebabnya sekali lagi dalam doa gunakan kesempatan untuk berdoa sungguh-sungguh. Doa yang terakhir juga begitu. Doa yang terakhir di situ ada setan penyakit, ada setan yang ganggu rumah tangga, ada setan itu baru dimohonkan untuk diusir, untuk didoakan orang-orang ini. Waktu itu setan itu diusir keluar, saudara kelutuk-kelutuk keluar. Jangan, semoga jangan demikian. Lebih baik selesai doa daripada kita berhadapan 1000 tahun, saudara. 1000 tahun itu cukup lama kalau setan itu masuk dalam hati manusia. Setan ini akan diikat. Sebab itu gunakan kesempatan hari-hari ini. Tidak untuk memelihara setan, tapi setan itu nanti akan dirantai. Sebelum kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi dalam doa saya mohon, sekali lagi pengertian sidang jemaat. Saya mohon dalam doa lebih baik kita berdiri ikut berdoa. Di mana saja saudara berada. Sesudah doa, mari silakan masuk. Ataupun mau keluar kemana, ke belakang. Tunggu dulu sesudah selesai doa baru keluar. Saudara tidak tahu kerjanya setan itu. Mungkin dia masuk sekarang tapi dia diam-diam dulu.
sesudah waktu kesempatan dia lihat, dia akan mengacaukan kehidupan saudara. Jadi tolong saudara lihat di sini, setan di sini dia tidak dibuang ke dalam api neraka. Manusia semua sudah mati di sini. Di sini nanti pada akhir ini tidak ada lagi manusia yang hidup. Semua sudah mati. Antikris nabi palsu sudah dibuang di sini. Tetapi kemudian orang-orang mati di luar Tuhan, dia akan tetap 1000 tahun di dalam maut itu, di dalam alam maut. Ya, saya sebut aja di dalam kuburan. Di sini dia akan berada selama 1000 tahun itu, saudara. Demikian juga setan. Di sini dia ditangkap, dia dirantai, kemudian dia akan dimasukkan dalam lubang. Dalam lubang itu selama 1000 tahun. Di dalam lubang itu juga masih dirantai. Sesudah 1000 tahun berakhir, setan ini akan dilepaskan dalam waktu sedikit. Sekarang kita tidak bicara dulu soal setan itu, nanti kita akan bicara soal ini, tapi saya 1000 tahun di dalam maut itu, di dalam alam maut. Ya, saya sebut aja di dalam kuburan. Di sini dia akan berada selama 1000 tahun itu, saudara. Demikian juga setan. Di sini dia ditangkap, dia dirantai, kemudian dia akan dimasukkan dalam lubang. Dalam lubang itu selama 1000 tahun. Di dalam lubang itu juga masih dirantai. Sesudah 1000 tahun berakhir, setan ini akan dilepaskan dalam waktu sedikit. Sekarang kita tidak bicara dulu soal setan itu, nanti kita akan bicara soal ini, tapi saya akan bicara untuk 1000 tahun ini. Untuk 1000 tahun. Kita baca ayat 4 sampai dengan ayat 6. Nasibnya orang-orang mengikut Tuhan. Ini yang akan saya jelaskan. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, kepada mereka diberikan kuasa untuk menghakimi. Jadi 1000 tahun ini, semua tahta-tahta, semua orang-orang dalam 1000 tahun itu duduk di tahta-tahta. Istilah tahta itu kedudukan, tempat duduknya seorang raja. Jadi orang dalam 1000 tahun itu semuanya adalah raja-raja. Yesus raja mereka, rajanya kita. Lebih bagus saya gunakan istilah demikian. Kita di sana menjadi raja-raja. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Kenapa? Sebab tubuh kita bukan tubuh lagi yang dikuasai oleh dosa. Tubuh kita tidak akan mati lagi. Kenapa? Sebab kita memiliki tubuh yang tidak akan mati lagi. Sama seperti tubuh dari Yesus Kristus. Dosa tidak berkuasa lagi. Dan itu doa dari Tuhan. Setan sudah dijauhkan. Antikris sudah di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Setan sudah terbelenggu. Tubuh kita bukan lagi dari lebu tanah, tetapi dari firman, dari roh dan dari kasih Allah. Kita tidak mampu, tidak bisa lagi berbuat dosa. Lebih baik dibaca ayat ini. Lebih baik dibaca surat 1 Yohanes pasal yang ketiga. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Ini saudara bandingkan dengan 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 mulai ayat yang ke-50 dan selanjutnya sampai selesai. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya. Orang lahir dari Allah. Dari Allah itu apa? Dari firman. Firman itu Allah. Dari roh. Roh itu Allah. Dari kasih. Kasih itu Allah. Ini benih yang tidak akan binasa. Lahir dari firman,
lahir dari Allah, lahir dari kasih Allah. Dia tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih ilahi, itulah firman, roh dan kasih, itu benih ilahi. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ia tidak dapat berbuat dosa. Jadi inilah nanti akan menjadi mempelai wanita itu. Bukan tidak boleh berbuat dosa. Tidak dapat berbuat dosa. Ingin pun sudah tidak bisa. Tidak ada keinginan berbuat dosa. Tidak mampu, tidak dapat berbuat dosa. Sekarang manusia malah tidak mampu berhenti dari berbuat dosa. Tapi sebenarnya Tuhan masih beserta dengan kita. Dengan darahnya yang akan menghapuskan dosa kita. Kalau kita mau. Jadi dalam 1000 tahun nasibnya orang-orang yang ikut Tuhan itu dibangkitkan. Saudara-saudaraku yang hidup pada waktu itu, waktu Yesus datang, diobatkan dalam sekejap mata. Kemudian kita akan duduk di dalam kerajaan itu, di atas tahta-tahta. Orang di atasnya, orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Saya tidak bicara dulu tentang penghakiman ini. Tapi orang-orang ini akan diberi kuasa untuk menghakimi. Lanjut. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Iya. Ini orang mati di dalam, orang mati syahid sampai yang terakhir di masa aniaya antikris. Orang-orang mati syahid mulai dari Habel dan banyak penginjil-penginjil, orang-orang suci yang kena pedang, yang dibunuh karena nama Yesus Kristus. Mereka akan bangkit dan mereka juga akan duduk bersama-sama, memerintah bersama dengan Yesus 1000 tahun lamanya. Kemudian ayat 5, ayat yang kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ya, terima kasih. Tolong. Jadi di sini disebutkan kita menemukan 3 macam kematian. Ada 3 macam kematian. 3 macam kematian. Jadi kita ini hidup sama-sama, semua manusia hidup sama. Matinya yang berbeda. Manusia hidup sama-sama, bertetangga, satu negara, satu suku, satu bangsa, mungkin satu keluarga. Tetapi matinya yang berbeda. Ini yang perlu saya perlu kabarkan secara umum hari biasanya di dalam pemberitaan acara kematian. Banyak kali saya sampaikan ini tetapi sangat terbatas. Tapi kali ini saya mau jelaskan secara umum. Perhatikan. Kita hidup sekarang bersama-sama. Tetapi nanti matinya berbeda-beda. Matinya berbeda-beda. Saya akan sampaikan ini supaya kita mengambil sikap. Sebab kehidupan kita di bumi ini menunjukkan kepada kita cara mana kita nanti akan mati. Hidup kita di bumi ini nanti akan menunjukkan cara mana, mati cara mana yang kita pilih. Saya akan mulai nomor 1 tentang orang-orang duduk di atas tahta-tahta.
Di sini orang yang duduk di atas takhta ini ada orang yang diobatkan dalam sekejap mata. Tetapi juga ada orang yang mati di dalam Tuhan. Coba tunjukkan, ya. Jadi di sini saudaraku, dalam ayat yang keempat itu ada tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya. Itu ada orang yang diobatkan, ini orang yang diobatkan. Dia nanti di sini duduk di atas takhta juga. Tetapi juga ada orang-orang yang mati dalam Tuhan, yang dibangkitkan untuk kemudian diangkat bersama-sama bertemu Tuhan di angkasa. Ayatnya sudah catat saja, ayatnya 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan sampai 18. Jadi ini kematian pertama, mati di dalam Tuhan. Raja Daud dia katakan betapa mulia, betapa indahnya matinya segala kekasihnya. Dan begitu indah kematian, begitu indah kematian di dalam Tuhan ini. Raja Daud dia katakan, aku tidak mati, tapi hidup. Jadi begitu indah matinya orang yang dikasihi Tuhan itu. Raja Daud mengatakan itu sebenarnya bukan mati, tapi dia hidup untuk selama-lamanya, untuk memerintah, untuk memberitakan keperbuatan Allah yang baik. Di dalam Mazmur, mari kita baca Mazmur, kitab Mazmur. Saya tunjukkan ayat-ayat ini saudara-saudaraku. Kitab Mazmur, pasal yang ke-116. Ya, 116. Ayat 15. Ayat 15. Berharga di mata Tuhan. Ya, berharga. Betapa indahnya di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, kematian orang yang dikasihinya. Raja Daud melihat ini. Orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidupnya mengasihi Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 2 pasal 14, Tuhan Yesus katakan, orang yang mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, betapa indah, betapa berharga di mata Tuhan matinya orang yang dikasihi. Saya tidak bisa menggambarkan indahnya, tetapi Raja Daud menggambarkan. Ayat 18, pasal 118. Mazmur 118 ayat yang ke-17 dan 18. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati, Tetapi hidup. tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ya. Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Jadi begitu indahnya, begitu berharganya kematian orang yang dikasihi Tuhan. Adalah orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan datang, tinggal bersama dengan dan Rasul dan Raja Daud mengatakan itu tidak mati, tetapi bahkan sampai tubuhnya sudah mati pun dalam ayat 18 ayat 17 ia masih menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Coba saudara lihat bagaimana orang-orang kekasih-kekasih Tuhan yang sudah meninggal, tubuhnya sudah lama dikuburkan, tetapi ceritanya tentang perbuatan Allah yang baik itu berkelanjutan sampai Tuhan Yesus nanti akan datang, masih tetap didengungkan. Saudara-saudaraku, cerita tentang matinya Habel sampai hari ini tidak berhenti untuk menyatakan Habel itu baik, Tuhan baik itu. Sampai hari ini saudara-saudara, dia tetap bercerita tentang kebaikan. Dan kita lihat dalam ayat 18, orang yang dikasihi Tuhan. Dalam Ibrani 12 adalah orang yang mau diajar, bahkan mau dihajar oleh Tuhan, mau dicambuk oleh Tuhan supaya kembali kepada kekudusan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tuhan menghajar kita dengan keras.
Tetapi di dalam ajaran itu kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kita berterima kasih, kita kembali kepada kesucian. Kita tidak diserahkan kepada maut. Inilah kematian di dalam Wahyu pasal 14 ayat Wahyu 14 kita lihat disebutkan matinya segala orang yang dikasihi Tuhan. Wahyu 14, Wahyu pasal 14, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 dan 13. Inilah orang yang dikasihi Tuhan. Dia mati di dalam Tuhan. Ayat 12 dan 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, ini orang yang dikasihi Tuhan. Ini orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang bertekun seperti orang-orang kudus. 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Iya, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Inilah golongan pertama. Orang yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan. Matinya indah. Bahkan Tuhan katakan mereka sebenarnya tidak mati. Dalam Yohanes 5 ayat 24 Tuhan katakan pindah dari maut kepada hidup. Mereka beristirahat. Saudara-saudaraku, menanti hari Tuhan itu datang. Jadi sungguh indah, sungguh mulia kematian segala kekasihnya Tuhan. Orang-orang yang mati dalam kekudusan, orang-orang mati dalam iman, mereka sudah disiapkan tahta-tahta, ya. Tahta-tahta. Mereka mendapat tahta-tahta. Kemudian mari kita melihat dalam Wahyu pasal 20 tadi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Ayat 4 itu. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya dan dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun lamanya. Kita melihat di sini ini orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Kita ingat tentang Sadra, Mesak dan Abednego. Sadra, Mesak, Abednego. Mereka pada zamannya disuruh untuk menyembah berhala, menyembah patung. Tetapi mereka tidak mau menyembah patung. Waktu dihadapkan kepada raja, raja menasihati mereka. Apa kamu tidak tahu bahwa kamu itu bisa saya lepaskan dari ketentuan? Tapi Sadra, Mesak, Abednego berkata, kalau Tuhan Allah kami yang kami sembah, ini jawaban. Kalau Tuhan Allah kami yang kami sembah dapat menyelamatkan kami dan ia akan menyelamatkan kami. Tetapi seandainya Tuhan kami itu tidak menyelamatkan kami, tidak melepaskan kami dari bara api itu, dari api yang menyala-nyala yang sudah disiapkan itu. Satu hal yang Tuanku Raja ketahui adalah bahwa kami tidak akan menyembah patung itu. Jadi seandainya Tuhan tidak menolong, tapi satu hal ialah kami tidak akan menyangkal Tuhan. Di dalam percobaan banyak kali kita dihadapkan semacam ini, saudara-saudara. Di dalam percobaan banyak kali kita ragu, apa Tuhan kita ini hidup atau tidak? Apa Tuhan kita ini ada atau enggak ada? Seringkali kita menyangkal Tuhan dan kita tinggalkan Tuhan, mencari penyelesaian di tempat yang lain.
Bahkan sampai tidak ragu-ragu untuk menyembah kepada yang tidak baik. Sudah. Hanya untuk mendapatkan kekayaan banyak ataupun sedikit. Banyak kali kita tinggalkan Tuhan untuk menyembah. Contoh dari orang-orang yang dibangkitkan ini. Orang yang mati dalam Tuhan, saudara-saudara. Itulah orang yang tetap bertekun dalam iman menurut Kristus. Saudaraku, sampai pun harus mati syahid. Dalam ayat ini katakan mereka tetap tidak menyembah berhala. Dan ini yang harus kita pegang. Ini yang dikatakan mempunyai firman dan kesaksian Yesus. Mereka dapat mengalahkan setan sekalipun. Jika membaca perkataan dari Sadra, Mesak, Abednego, benar-benar menggambarkan bagaimana tekun. Daniel lebih dahulu masuk dalam lubang singa. Sadra, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam api. Tapi Sadra dan Mesak, Abednego dia katakan, kalau Tuhan mau menyelamatkan kami, dia akan selamatkan kami. Tapi seandainya Tuhan tidak menyelamatkan kami, satu hal ialah kami tidak akan menyembah patung ini. Oh hebat, itu perkataan itu hebat. Ini hanya orang yang bisa bertekun dan punya iman kepada Tuhan, bisa bicara semacam ini. Dan itu yang dinantikan oleh Tuhan. Orang-orang semacam itu memang bisa saja pedang daripada antikris itu makan dia, potong, pancung kepalanya. Tetapi maut tidak berkuasa. Dia akan bangkit, dia akan berada di sini. Ini kematian yang kedua. Ini kematian yang kedua, ya. Jadi pertama, matinya semua, matinya kita orang-orang Kristen mati dalam Tuhan, begitu indah di pandangan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, mati syahid. Yang ketiga, ini kematian yang ketiga. Ayat 5. Mari kita baca. Ayat yang kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain. Ya, orang-orang mati yang lain. Orang-orang mati yang lain. Terus? Tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Ya, siapa ini orang mati yang lain? Siapa ini orang-orang mati yang lain? Orang-orang mati di luar Tuhan. Itu mati yang lain. Orang-orang yang menyangkal Tuhan, matinya lain. Jadi sebelum mati sudah menyangkal Tuhan. Terima kasih. Jadi ada 3 macam kematian. Hidup kita bisa sama-sama, bisa kita bersaudara, satu keluarga. Yakub dan Esau kakak beradik, malah kembar. Tetapi matinya berbeda-beda. Saudara-saudaraku, Yakub dikuburkan di sisi nenek moyangnya dan Alkitab mengatakan dia tidak mati. Yakub itu ada, sedang Esau dia mengakhiri hidupnya dengan tangisan. Itu dalam Ibrani 12. Sebab hatinya pahit. Dia meninggalkan berkat kesulungan. Dia merendahkan kesulungannya, saudara-saudaraku. Dan dia saat mau mendapatkan, dia tidak bisa mendapatkan sekalipun dicarinya dengan air mata. Jadi 3 macam kematian. Ini dalam 3 macam kematian disitulah letak hidupnya manusia ini. Disitulah akhir hidup dari manusia. Saya tunjukkan pertama, mati dalam Tuhan. Raja Daud mengatakan betapa indah Tuhan Yesus memberikan penglihatan kepada Nabi Yohanes dan dia mengatakan betapa indah, berbahagia orang mati dalam Tuhan. Berbahagia. Nanti dia akan dibangkitkan dan duduk memerintah bersama Yesus sebagai raja-raja. Yang kedua, orang mati syahid. Orang yang tidak menyangkal Tuhan. Ini kita harus perhatikan dalam kita mengalami sengsara. Mengalami sengsara. Banyak kali, ini kalau Tuhan tidak buka jalan buat saya tidak mau ikut Tuhan lagi.
Ini terlalu berani, orang semacam ini terlalu berani menanggung resiko api neraka. Saudara, padahal yang kita minta itu mungkin hanya pekerjaan, mungkin hanya pertolongan sedikit, dapat gaji, dapat sembako, dapat apa. Dibanding dengan hidup kekal. Oh, kalau aku tidak dikasih, aku berhenti jadi ikut Tuhan, keluar dari gereja, keluar dari pelayanan. Saudara, menghargai tahta itu terlalu murah. Sama seperti Esau. Terlalu menghargai murah tentang kehidupan kekal itu. Hanya sepiring nasi, hanya sejumlah sembako, hanya sejumlah gaji, hanya sesuatu kesempatan. Kalau Tuhan tidak kasih kesempatan ini untuk jadi itu, saya sudah tidak percaya kepada Tuhan. Saudara memilih mati yang lain. Ada 3 kematian. Mati yang lain adalah mati yang lain, dia tidak di jalur biru ini, tapi dia di sini. Dia tidak dibangkitkan 1000 tahun, dia akan dibangkitkan akhir 1000 tahun untuk masuk dalam pehukuman. Dihakimi untuk masuk dalam pehukuman. Saudara-saudaraku. Jadi demikian untuk kita mengetahui harga kehidupan ini. Sekali kita hidup di dunia ini, sebenarnya untuk menentukan jalur mana yang kita akan lalui di hari-hari depan ini, yang mata kita secara tubuh ini tidak lihat, tetapi mata hati kita, itulah iman, harus bisa melihat. Mata ini tidak lihat. Itu sebabnya banyak orang salah langkah, sebab dia menggunakan matanya ini. Dia tidak menggunakan hatinya. Dia tidak menggunakan hatinya untuk melihat jalan yang sebenarnya. Sebab itu biarlah kita memperhatikan apa yang diaturkan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Bukan untuk mengikuti pandangan mata ini. Seperti Lut ikut pandangan mata. Dia tidak ikut pandangan hatinya. Ibrahim sudah ikut pandangan hatinya. Pandangan imannya. Dan Tuhan katakan itu dihitung menjadi iman bagi dia. Waktu dia perhadapkan untuk memilih di mana dia harus berada. Lut dengan pandangan mata ini dia melihat Sodom dan Gomora. Lembah Sodom dan Gomora yang begitu indah. Yang begitu indah. Dia melihat lembah itu. Saudara-saudara. Dalam gambar tentang bekas Sodom dan Gomora itu lautan api. Saya sesuaikan dengan apa yang saya baru lihat waktu ke Israel itu, saya lihat itu bagian lembah Sodom dan Gomora merupakan bagian lautan mati, saudara-saudaraku, yang sekarang ini hampir kering. Laut mati itu sudah terpisah, bagian kecil dengan bagian yang agak besar. Bagian kecil dalam gambar itu masih sambungan, masih merupakan, tapi sekarang hanya tinggal hubungannya itu kecil sekali. Kalau dilihat, kalau digambar tidak kelihatan, tetapi kalau dilihat tinggal kecil sekali. Dan sisa tempat Sodom dan Gomora itu hampir kering. Hampir kering. Saya tidak tahu mengapa itu laut itu semakin jauh, saudaraku. Kalau dilihat dari jalan pinggir laut mati itu, pinggir laut itu semakin jauh, airnya semakin berkurang, saudara-saudaraku. Dan memang tidak ada kehidupan, menjadi kering, saudara-saudaraku. Itu yang saya lihat dalam hati saya waktu saya melihat itu. Beginilah nasibnya orang kalau ikut pandangan mata. Tadinya dia lihat begitu memberikan janji, begitu menjanjikan sesuatu yang indah-indah, tetapi akhirnya yang nyata adalah dia jadi lautan mati. Bukan cuma lautan mati, sebelum lautan mati itu sudah kering duluan. Rohaninya bisa jadi kering sebab mengikutkan pandangan mata. Itu yang saya lihat.
Saya tidak tahu rombongan waktu itu menikmati, memang saya tidak sempat ngomong-ngomong sebab saudara-saudara kami pada nyebur di lautan itu. Bukan nyebur, terapung-apung. Terapung-apung. Saya duduk-duduk, saya lihat-lihat gambar itu. Ini tempat Sodom dan Gomora dulu. Ekornya itu, tempat Sodom dan Gomora. Itu hampir kering. Hampir kering. Sejauh mata memandang hanya lumpur aja itu. Sudah hampir kering. Saya dalam hati, beginilah kehidupan. Kehidupan kalau kita ikutkan pandangan mata ini. Lut ikut pandangan mata. Kehidupan rohaninya bisa jadi kering. Dan kita lihat bagaimana nasib akhir dari Lut itu. Istrinya juga demikian. Kedua anaknya sampai keturunannya sekarang menjadi orang Moab, menjadi orang Amoni dan menjadi orang Moab yang menjadi seterunya Tuhan. Saya melihat itu, saudara-saudara, ingat, jangan pandangan mata. Ibrahim, dia memandang dengan pandangan iman. Lihat ke utara, lihat ke selatan, lihat ke timur, lihat ke barat. Merupakan 4 poin titik dari iman. Dari salib. Waktu dia diuji, utamakan Tuhan atau anak. Yang satu-satunya janji Allah untuk memiliki warisan. Satu-satu anak yang akan memiliki warisan, itulah Ishak. Sekarang, mana lebih utama? Anak ini atau kerajaan atau Allah atau Tuhan? Ibrahim, dia pilih Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Banyak kali kita diuji dalam hal ini, di hari-hari ini. Di hari-hari ini kita diuji. Saudara-saudaraku, bagaimana kita hidup di hari-hari ini. Untuk hari yang sulit semacam ini, menyangkut ekonomi. Menyangkut ekonomi di mana kita krisis. Saudara-saudaraku, kita diuji oleh Tuhan untuk pelayanan yang paling mahal untuk kita secara umum, saudara-saudaraku. Pelayanan kita yang paling mahal kali ini, biaya paling mahal kali ini, saudara-saudaraku. Lebih mahal dari waktu kita ke Toraja, lebih mahal dari waktu kita ke Kalimantan. Lebih mahal dari kita ke Bandung, lebih mahal dari kita ke Jakarta dan di tempat-tempat lain yang kita sudah dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Kali ini jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Yaitu ke mana itu? Ke Nias. Kita sudah rela belajar bahasa Nias. Ule. Apa itu ule tadi itu? Gule. Tulisannya gulo, bahasanya gule. Kita nggak tahu. Ini kali paling mahal. Bahasanya juga kita tidak ngerti, di sana nanti saya khotbah akan diterjemahkan dalam bahasa Nias. Tapi kita sedang diuji oleh Tuhan. Apa kita sayang duit atau mendengarkan perintah Tuhan? Tidak ada paksaan, tidak boleh dipaksa, saya juga tidak mau paksa. Memang kalau dihitung-hitung kok eman-eman di masa-masa krisis ini. Kok bisa-bisanya. Tadinya ada undangan yang lain yang sebenarnya memberikan, saya akan menjanjikan, yaitu ke Bandung. Saya pikir kalau ke Bandung ini dekat aja, ini orang sambil jalan-jalan ya. Saya juga mikir-mikir ya, pilih Bandung aja. Tapi berdoa kok Bandung makin tidak kelihatan, tidak kedengaran. Justru Nias, suara Tuhan masih makin menggebu di hati saya. Yang setelah saya iakan kepada Tuhan, mata saya yang saya lihat adalah segala kesulitan. Kesulitan untuk panitia sulit. Sebab gairah orang ke sana, hamba-hamba Tuhan dari sekitar Nias, dari mana-mana akan datang. Dan ini kita harus ngurus di orang punya negeri, di orang punya kota. Kita tidak tahu pengalaman di sana, nama-nama jalan tidak tahu. Kita harus urus konsumsinya, harus urus tempat tidurnya. Ini hamba-hamba Tuhan. Kita juga tidak bisa biarkan begitu aja. Sebab panitia di mana itu di Nias sudah jelas. Pak, kalau hamba-hamba Tuhan dari luar Nias, kami tidak sanggup untuk ngurus.
Tetapi berita yang kami dengar dari luar Pulau Sumatera, dari Pulau Nias, akan banyak yang ikut. Dan ini harus jadi, bagaimana kita sekarang bertanggung jawab sidang jemaat ini. Saudara-saudaraku, saya sudah ambil putusan dan sudah sampaikan kepada BP. Harus kita layani. Harus kita layani. Saudara-saudaraku, sebab dalam Alkitab mengatakan Tuhan tidak terbatas kemampuannya untuk menolong kita, besar atau sedikit jumlahnya kita. Tuhan tidak terbatas. Jadi mari saudara-saudara kepada sidang jemaat sekarang. Kalau kita dihadapkan korban lagi di tengah-tengah krisis ini. Saya benar-benar saudara, sebagai manusia saya tidak mau bicara lagi soal itu. Itu manusianya saya. Saya tahu sulitnya orang-orang hari-hari. Tapi kalau ini merupakan satu pandangan yang harus saya sampaikan kepada sidang jemaat. Bahwa menghadapi akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Pilih utamakan Tuhan atau kesulitan atau dunia. Ibrahim mengambil satu tindakan. Sekalipun yang dia lihat itu merupakan padang belantara. Yang dia lihat itu tanah yang kering, yang seakan tidak ada kehidupan. Tapi itulah yang Tuhan tunjukkan kepada Ibrahim. Pandang ke depan, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Pandang salib. Di situ tempat kehidupan. Di situ kekayaan berkat Ibrahim yang tidak habis sampai pada hari ini. Jadi mari kita pandangan semacam ini. Jalan kita sekarang kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita ini. Tetapi yang bisa melihat adalah iman kita. Sebabnya Rasul Yohanes dalam penglihatan itu dia tulis, berbahagialah orang yang tekun, ketekunan. Dan bagaimana anak-anak Tuhan itu mengikut firman Allah dan tekun di dalam iman. Itu salib. Saudara-saudara, perjalanan kita ini dilihat, kita hidup sekarang ini untuk melihat jalan mana yang kita pilih. Tolong sekali lagi. Jadi dua jalan ini ditunjukkan kepada kita. Jalan ini adalah jalan salib menuju kepada hidup kekal. Ini hanya bisa dilihat dengan iman. Tanpa iman orang tidak bisa lihat jalan itu. Tetapi jalan ini, jalannya merah ini hanya jalan yang saudara-saudaraku untuk mata seakan memberikan janji yang baik. Tetapi sesungguhnya saudara-saudaraku dalam Amsal dikatakan banyak jalan yang kelihatan baik tetapi berakhir dengan kehancuran. Sebab itu ikutlah pandangan. Dalam kesempatan berikut saya nanti akan menjelaskan tentang kejadian di sini. Ya. Dalam Wahyu pasal 20 ini ada kejadian sesudah 1000 tahun. Kejadian 1000 tahun. Bagaimana nasibnya setan yang yang nanti akan dipenjarakan itu, bagaimana nasibnya orang-orang yang ikut jalur merah ini. Ini nanti akan dijelaskan pada kesempatan berikut. Wahyu pasal 20, kemudian sesudah itu yang ada nanti Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Sungguh bahagia saudara-saudara. Ibadah kita harus punya arah. Jangan asal beribadah, jangan ikut-ikutan tanpa mengetahui kemana kita sedang dibawa. Saya sebagai gembala mempunyai tugas untuk selalu duduk di bawah kaki Tuhan. Belajar dari Tuhan. Agar Tuhan dapat menunjukkanku jalan yang benar. Supaya domba-domba ini dibawa untuk sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Nyanyian rohani 23. Nyanyian rohani nomor 23. Kita bersama-sama berdiri. Nyanyian rohani nomor 23. Ku naikkan syukur padamu Yesus.
Kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Baik, dua, dan jubah putih. Dan jubah putih Kau beri padaku, yang Kau sucikan dengan darah-Mu. Di surga yang mulia beribu salibmu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Segala syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Dengan musik melakukan dengan kur. Bagi saudara yang suka menyembah Allah, kesempatan ini sembahlah Tuhan. Haleluya. Sementara musik melakukan, haleluya, sembahlah Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adakah saudara dalam percobaan? Sembahlah Allah. Adakah engkau dalam suasana berkat? Sembahlah Allah. Haleluya. Pandanglah jalan di depanmu. Jangan dengan mata daging ini. Jangan dengan mata duniawi. Tapi pandanglah dengan mata rohani, yang ada kaitannya dengan tanda salib. Dari salib Kristus, Tuhan akan melihat jalan yang benar, jalan yang membawa kepada kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Serahkan kepada Tuhan jalanmu. Dialah Dia yang memimpin kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami.
Berikan kami memandang akan salib-Mu, supaya lewat salib-Mu terbentang jalan kehidupan, jalan yang suci, jalan yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Engkau berikan kami kesempatan sekali untuk hidup di bumi ini, bukan untuk binasa, tetapi justru pindah dari maut kepada hidup. Haleluya. Berikan kami kesempatan untuk bisa jelas memandang akan jalan yang Engkau nyatakan dalam kami, lewat ibadah kami yang ditandai dengan salib, supaya pelayanan kami, ibadah kami benar. Lewat pelayanan-pelayanan kami sebagai apapun di dalam sidang jemaat, berikan tanda salib ini, supaya kami dapat memandang lewat salib ini akan pelayanan yang mengikuti jalan yang benar, jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Inilah kerinduan kami. Nikah kami pun Tuhan kami doakan, semua nikah dalam sidang jemaat istimewa yang ditandai, yang menghadapi, yang mengalami banyak percobaan, bahkan akan dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Penyelesaian nikah ini Tuhan kami doakan, supaya dilihat tidak dari pikiran, dari perasaan, dari keinginan daging, tetapi supaya kami memandang lewat salib-Mu. Tunjukkan jalan penyelesaian yang tepat. Mungkin ada di antara kami yang dalam kesakitan, jangan berikan kesempatan mereka untuk putus asa, tetapi Tuhan, bahwa lebih daripada kesembuhan, lebih daripada apa saja adalah hidup yang kekal. Jangan dalam penderitaan ada di antara kami yang harus menyangkal Tuhan. Jangan dalam persoalan ekonomi kami meninggalkan Engkau, tapi di dalam segala-galanya berikan kami iman untuk tekun memandang kepada jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.